Belakangan banyak orang yang berlomba-lomba untuk glow up dalam waktu yang singkat. Tapi kali ini aku menawarkan versi glow up yang lebih lambat dan bersahabat. 6 bulan menuju tahun baru, pilihan kita mungkin hanya dua, glow up atau burn out. Dan itu ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Aku cukup yakin kalau kita pernah dengar minimal 1 atau 2 tips glow up dari influencer-influencer di luar sana. Mungkin kamu juga udah pernah coba 1-2 tips kayak skincare yang mahal, diet ketat, atau olahraga yang estetik. Untuk beberapa hari, ya kita merasa jauh lebih cantik, mungkin lebih pede, tapi setelah itu muncul masalah baru. Keuangan yang bocor atau tubuh yang mulai kelelahan. Jadi apa sih sebenarnya glow up itu? Nah, gimana kalau sebenarnya selama ini kita mengartikan glow up itu dengan arti yang salah sehingga kita menggunakan cara yang salah menuju glow up? Menurutku pribadi, kalau dilihat dari tangga hierarki kebutuhan Maslow, glow up itu terjadi ketika kita mencapai potensi diri. Artinya, kita bisa menggunakan potensi yang ada di dalam diri kita bukan hanya untuk keuntungan sendiri, tapi keuntungan masyarakat luas. Tapi zaman sekarang malah kebalikannya. Semua orang berlomba-lomba untuk mencapai tahap pengakuan diri. Kita mau dipuji, kita mau terlihat cantik, kita mau terlihat berharga dengan cara-cara yang mengabaikan pondasi-pondasi di bawah seperti kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, sampai kebutuhan sosial. That's why kalau kita mau terlihat cantik tapi mengabaikan kebutuhan kita akan makan, tidur, dan olahraga, itu namanya bukan glow up, tapi burn out. Nah, karena itu aku punya hipotesis pribadi nih. Kalau kita bisa memenuhi semua kebutuhan yang benar-benar hanya kita butuhkan, dari pondasi terbawah naik sampai menuju aktualisasi diri, mungkin kita akan benar-benar glow up dengan cara yang lebih natural, sustainable, dan jujur. Karena ini masih hipotesis yang aku mulai rasakan 1-2 manfaatnya, aku akan menjadikan diriku sebagai kelinci percobaan selama 6 bulan ke depan, supaya kita bisa lihat apakah kita bisa glow up dengan menggunakan hierarki kebutuhan Maslow. Dengan catatan kita memenuhi piramida kebutuhan ini berdasarkan nilai yang esensial, slow living, dan juga sustainable. Itu artinya kita nggak akan termakan oleh iklan-iklan kapitalis yang menyuruh kita harus punya ini, harus beli ini, harus melakukan ini untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kelihatannya ini simpel banget, tapi aku pun baru menyadarinya belakangan. Sebesar apapun niat kita untuk mengubah dunia menjadi lebih baik, atau sebesar apapun, setinggi apapun cita-cita kita, kalau tubuh kita nggak punya tenaga untuk melakukannya, itu sama aja dengan delulu. Ibarat kita pingin pergi jauh, tapi menggunakan motor yang rusak. Itu artinya makan bukan asal kenyang, istirahat bukan asal tidur, atau olahraga bukan asal keren-kerenan. Selama 6 bulan ke depan, aku akan coba buat sistem agar aku secara konsisten bisa makan real food, makan makanan yang bernutrisi yang benar-benar tubuhku butuhkan, olahraga seimbang, mulai dari cardio, flexibility seperti yoga, dan memperkuat masa otot. Of course aku harus cukup istirahat, at least tidur 7 jam per hari, dan untuk menjaga kesehatan mentalku, aku akan tetap meditasi dan journaling. Secara pribadi aku gak punya body goals secara spesifik, aku cuma pengen lebih kuat aja, karena semester ini kita akan mendampingi lebih banyak sekolah, dan aku harus siap secara fisik dan mental. That's why aku lebih fokus ke kekuatan aku, ke fleksibilitas badan aku. Jadi coba kita ukur kekuatan awal aku. Mungkin simple aja ya, push up, sit up. Nah, gitu aja kali ya. Kalau push up aku cuma bisanya masih yang push up perempuan ya guys ya. Satu. Bener nggak sih nih? 6. 7. Oke kan sih, kayaknya 8. Nah, kita coba sih. I'm so embarrassed right now. Not even once dengan kayaknya itu bisa dihitung sih, 3 ya.
Nah, kalau di yoga itu kan kita berharap bisa kayak sampai handstanding. Tapi untuk sekarang fleksibilitas aku itu masih sangat rendah. Saya ini udah mentok seperti ini. Au. Mentok di ini aja. Of course, aku tidak bisa split. Oke. Ini ya. Ini paling lebar, guys. Sakitnya. Lagi gini. Itu. Ya, bisa nggak bisa? Kayak gini belum bisa ya. Kalau ini, semoga kalian bisa dapat gambaran seberapa kakunya tubuhku dan seberapa lemahnya diriku saat ini. Oh my god. Setelah kebutuhan fisiologis kita kayak makan, tidur, olahraga itu terpenuhi, manusia secara alami akan mencari rasa aman, baik secara fisik, emosional, dan juga secara finansial. Tanpa rasa aman ini, kita akan selalu berada di mode survival mode, atau mode bertahan hidup. Dan ketika kita terus berada di mode bertahan hidup, kita akan sulit untuk bertumbuh, berpikir kreatif, mencari solusi, dan berkarya. Di kondisi aku saat ini, secara fisik dan emosional, aku ngerasa cukup secure. Tapi dari segi finansial, saat ini aku punya cicilan, nggak punya tabungan, dan nggak punya dana darurat. That's why ini PR aku selama 6 bulan ke depan. Aku pengen melunasi cicilanku, mulai nabung dan membuat dana darurat, dan mencari penghasilan tambahan. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Kita nggak bisa menghindari kalau kita adalah makhluk sosial. Gimana artinya kita secara terus-menerus akan mencari hubungan yang hangat, pertemanan, kasih sayang, dan perasaan menjadi bagian dari sesuatu. Belakangan, semakin berumur, aku semakin menyadari kita cuma butuh pertemanan yang berkualitas, bukan asal banyak teman aja. That's why selama 6 bulan ini aku ingin improve dalam segi kualitas pertemanan aku. Aku ingin mengembangkan komunitas cerita pena supaya semakin banyak orang yang bisa merasakan kebahagiaan dengan cara-cara yang sederhana tanpa harus merusak diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Aku juga pengen lebih banyak berkomunikasi secara sinkron, yang artinya lebih sedikit teks dan lebih banyak ngobrol. Aku juga pengen update ke keluarga dan teman-temanku secara lebih aktif, gabung ke komunitas-komunitas yang sesuai dengan minatku, dan tentunya belajar networking. Yang keempat, kita masuk ke penghargaan diri. Penghargaan diri ini sifatnya bisa dilihat secara eksternal ataupun internal. Misalnya secara eksternal kita dapat pujian, nilai yang tinggi, sedangkan penghargaan diri internal lebih kepada perasaan percaya diri dan bisa menghargai diri sendiri. Dilihat dari dua sisi tersebut, aku nggak mau bergantung pada validasi luar. Untuk internal, sebagai penghargaan diri, aku selalu ingin belajar hal baru, karena belajar hal baru, mencoba hal baru, memberi aku kebahagiaan dan kepercayaan diri. Aku juga pengen self-reward sebulan sekali, terlepas dari apakah aku punya pencapaian atau tidak. Aku ingin menghargai diriku yang udah bertahan melakukan terbaik selama 1 bulan belakangan. Yang kelima adalah aktualisasi diri. Menurutku aktualisasi diri ini terjadi ketika kita bisa melihat potensi kita dan memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi maupun keuntungan masyarakat luas. Baik di pekerjaan ataupun YouTube-ku, aku punya satu misi yang sama, yaitu aku ingin membantu orang untuk dapat melakukan hal-hal yang penting di dalam kehidupannya, melakukan hal-hal yang membuatnya bahagia dengan cara yang sederhana, tanpa harus merusak dirinya, tanpa harus merusak masyarakat dan juga merusak lingkungan. Karena itu di tahun ini aku pengen menjadi leader yang baik di proyekku Sekolah Berjasa. Aku juga pengen menjadi teman yang baik lewat cerita pena di YouTube ini, dan aku pengen menuliskan perjalanan ini menjadi sebuah buku yang mungkin nanti menjadi peninggalan ya, yang bisa terus dibaca oleh banyak orang ketika mereka ingin mengusahakan kehidupan yang bahagia dengan cara-cara sederhana, glow up tanpa burnout. Nah, ini adalah tangga yang panjang dan menanjak. Tapi aku yakin ketika kita punya niat yang baik, semesta akan mendukung kita. Aku akan coba share perjalanan aku mencari sistem yang konsisten. Aku harap hipotesisku benar. Kalau kita bisa glow up tanpa skincare mahal, tanpa barang-barang mewah, tanpa perjalanan fancy. Dan terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. See you in the next video. Ketemu lagi ya.